sejahtera buat kita semua yang saya hormati Ibu Setiawati, Ibu Wulan, Mas, panggilannya apa? David. David. Oke, sebagai pembuka saya minta Mas David buka halaman 96. Oke, halaman 96. Sudah ketemu? Di situ ada tabel 5.9. Nah, di situ ada ditulis di Desa Pematang 7. Pertanyaan saya, apa hubungan Desa Pematang 7 dengan Desa Penelitian? Desa Penelitian Bangunkerto ya, kalau nggak salah. Sebelumnya ini kesalahan penulisan saya, Pak. Oh. Karena saya waktu mengerjakan skripsi itu di perpus. Jadi melihat referensi dari senior untuk tabel itu. Jadi kemungkinan saya berpikir Desa Pematang 7. Jadi saya salah ketik begitu, Pak. Terus berarti yang isi tabelnya itu isi tabel untuk Desa Pematang 7 atau isi tabel untuk Desa Bangunkerto? Untuk Bangunkerto, Pak. Oh, jadi ini hasil untuk tabel 5.9 ini bicara tentang Desa Bangunkerto. Iya, Pak. Tetapi ditulisnya Desa Pematang 7. Pematang 7 itu di mana? Pematang 7 itu kalau seingat saya di Bogor, Pak. Oh, jauh. Karakteristiknya beda banget ya. Iya, Pak. Oke, sekarang kalau gitu buka berikutnya di slide tentang kerangka teoretik. Saya kan paling senang teori ya. Kita main-main di teori dulu, kerangka teori. Ketika kamu bicara tentang kerangka teori, kamu kan tentu harus paham metodologi ya. Kalau kamu gunakan metodologi apapun metodologinya, kuantitatif maupun kualitatif, kan ada konsep yang namanya construct and construe. Pertanyaan saya, apa yang kamu ketahui tentang construct? Apa yang kamu ketahui tentang construe? Semua metodologi menggunakan itu, Pak. Ada construct-nya, ada construe-nya. Pertanyaan saya sebelum saya masuk ke slide-nya, apa yang kamu ketahui tentang construct? Apa itu construct dan apa itu construe? Mohon maaf, bisa dijawab, Pak. Ya. Jadi untuk construct dan construe itu saya belum memahami secara lanjut, Pak. Oke, belum paham ya. Kalau gitu saya kasih pemahaman. Construct itu adalah fenomena lapangan. Jadi yang betul di sini loh, Sustainable Development Goal, reforma agraria, asas reforma agraria, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan. Ini fenomena lapangan. Ya. Ini akan kamu kaji toh. Nah, sedangkan construe itu perspektifmu sebagai peneliti. Jadi kita lihat fenomena lapangan yang seperti ini, terus kita analisis berdasarkan perspektif kita. Nah, ketika kita menganalisis dengan perspektif kita, itu kan kita tidak kosong. Perspektif kita itu tidak kosong, tapi menggunakan teori tertentu. Oke, oleh sebab itu maka disebut sebagai kerangka teoritik atau kerangka teori. Jadi di kerangka teori itu, kamu harus jelaskan fenomena lapangan yang akan dikaji apa saja. Nah, 1-7 itu, walaupun salah tulis ya, tapi saya 7 ya. 1-7 itu kan fenomena lapangan yang akan dikaji. Tapi mungkin kamu lupa, mana konstrumu, mana perspektifmu, mana teorimu. Padahal ini kan kerangka teori. Kalau saya tanya begitu, apa jawabanmu? Atau kalau silakan mendadak, nggak apa-apa. Oh, kalau gitu pakai teori ini, Pak Aris. Apa teorimu? Untuk membedah 7 fenomena lapangan ini. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu, nggak apa-apa. Kita biar cepet. Saya kasih timer nih, 15 menit aja tuh, jangan lama-lama sebenarnya. Apa teori yang mau kamu gunakan untuk membedah 7 fenomena lapanganmu ini? Belum tahu? Kalau belum tahu, bilang belum tahu, biar saya bantu, biar cepat. Oke, belum tahu, oke. Sekarang kamu tahu nggak bahwa teori itu berjenjang? Dari mulai yang general teori, middle teori, technical teori. Apakah kamu tahu tentang itu? Belum tahu juga. Oke, pertanyaan berikut. Apakah kamu tahu ciri-ciri teori? Misalnya gini, teori itu ada cirinya Pak Aris. Pertama, dia ada namanya, nama teori. Kedua, dia ada penggagasnya, tokohnya. Yang ketiga, dia ada substansi teorinya, isi teorinya itu apa. Yang keempat, dia ada riwayat teori, ada asbabun nuzulnya. Kalau kita di pesantren belajarnya begitu ya. Ada asbabun nuzulnya nih, ada riwayatnya nih Pak Aris. Teori ini muncul karena ada teori sebelumnya bla bla bla, muncul teori ini nanti dampaknya ke teori ini. Itu asbabun nuzul ya, jadi riwayat teorinya.
ada cara menggunakan teori, karena kalau salah menggunakan cara, meskipun teorinya benar, kalau caranya salah, salah. Dan terakhir, setiap teori, karena itu kan buatan manusia ya, ada kelemahannya Pak Aris, meskipun ada keunggulannya. Kamu tahu nggak tentang itu? Belum tahu juga. Belum tahu ya. Kenapa saya ingin mengarahkan kamu ke teori tertentu ini? Oke ya, kalau kamu belum tahu. Kalau gitu gini, kamu kan sekarang bicara tentang 7 fenomena ini ya. Kalau 7 fenomena ini dilihat dengan perspektif akses, itu cocok nggak? Ini saya sedang bantu mencarikan teorinya. Kalau 7 fenomenamu ini dilihat dengan menggunakan teori akses, saya menyebutnya dengan perspektif akses, cocok atau enggak? Menurut saya untuk 7 teori ini Itu bukan teori ya, itu fenomena lapangan. 1-7 itu bukan teori. Tadi kan saya sudah kasih contoh ya, teori itu ada namanya, ada penggagasnya, ada substansinya, ada riwayatnya, ada cara menggunakan, ada keunggulan dan kelemahan. 1-7mu ini bukan teori, ini fenomena lapangan yang akan kamu bedah. Sekarang kita sedang diskusi tentang bagaimana mencari teorinya, dan saya menawarkan sebuah teori. Bagaimana kalau ini menggunakan teori akses? Pertanyaan saya, cocok atau enggak? Cocok. Apa alasannya? karena sama-sama untuk menjelaskan tentang proses pemberdayaan masyarakat. Kamu ada hubungannya dengan RA nggak? Iya, Pak. Cocok karena ada hubungannya dengan RA ya. Salah satu poin atau sayapnya RA kan akses. Maka ini bisa menggunakan teori akses. Dalam teori akses nanti kamu diberi kesempatan untuk melihat kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan tanah. Jadi teori akses itu keunggulannya adalah dia mampu membedah bagaimana cara masyarakat memanfaatkan tanahnya. Oke? Nah, nanti tinggal kamu cari itu teori akses ini, nama teorinya jelas ya, teori akses. Penggagasnya siapa? Nanti kamu bisa googling kok. Penggagasnya siapa, substansi teorinya apa, riwayat teorinya bagaimana, cara menggunakan teorinya bagaimana, kemudian keunggulan dan kelemahan teorinya apa. Supaya isi skripsimu nggak berubah. Kalau saya gunakan teori yang lain, isi skripsimu berubah. Karena teori itu seperti kacamata. Kalau kita menggunakan kacamata warna merah, semua nampak merah. Kalau kita menggunakan warna biru, semua nampak biru. Jadi saran saya, kamu gunakan teori akses agar isi skripsimu nggak berubah. Tapi tugasmu sekarang adalah mencari siapa penggagasnya, bagaimana substansi teorinya, bagaimana riwayat teorinya, bagaimana cara menggunakan teori tersebut, dan bagaimana keunggulan dan kelemahan teori tersebut. Kita harus fair ya, karena kan buatan manusia. Nah, ketika kamu menggunakan teori akses, itu kan baru di level bawah, itu namanya technical theory. Kita naik sedikit ke atas, itu namanya middle theory, itu sebaiknya kamu gunakan namanya teori ekonomi politik agraria. Tahu nggak teori itu? Belum tahu. Nah, kalau belum tahu, itu nanti isi teorinya itu begini. Siapa memiliki apa, nggak usah dicatat karena nanti kau ambil aja nih punyamu ya. Ini sudah saya tulis di sini. Saya cuma ingin konfirmasi apakah kamu setuju. Kamu boleh setuju dan boleh tidak setuju ya. Misalnya kamu nanti di middle teorinya itu gunakan teori ekonomi politik agraria. Nanti di situ kamu bicara itu siapa memiliki apa. Tadi kan kau ngomong tuh, si ini memiliki ini dan seterusnya. Kemudian siapa melakukan apa, siapa mendapatkan apa, dan apa yang mereka hasilkan dari yang mereka miliki itu. Kan? Itu teori middle-nya, teori pertengahan. Dan yang paling atas puncaknya itu adalah teori konflik. Kalau saya menyebut kata teori konflik, kita sedang tidak bicara perseteruan. Teori konflik itu bukan cuma bicara tentang konflik. Teori konflik itu bicara tentang ketimpangan, bicara tentang RA nanti. Jadi kan ketimpangan itu diatasin dengan apa Pak Aris? Oh, dengan RA. Ya. Jadi nasihat saya adalah 1-7 ini harus kamu yakinkan, tuliskan di dalam skripsimu, ini adalah fenomena lapangan. Teorimu 3, general teorinya adalah teori konflik, middle teorinya adalah teori ekonomi politik agraria, technical teorinya adalah teori akses. Nanti sebagian besar sudah saya tulis di sini, tapi nanti untuk melengkapinya kamu googling. Oke ya, sekarang masih di 9 menit, kita masih punya waktu. Masih panjang Pak, tadi yang 15 menit itu presentasinya. Oh, oke. Oke, siap. Pak, silakan Pak. Siap. Terus sekarang coba buka pertanyaan penelitian.
Halaman berapa nih kalau di sini? Halaman 33 ya. Di slide ada nggak pertanyaan penelitian? Di slide. Tidak, Bapak. Oh. Sengaja tidak saya masukkan. Sengaja tidak kamu masukkan. Ya. Karena kamu bilang sengaja, saya paling senang dengan kata-kata itu namanya provokasi ya. Jadi kamu sedang memprovokasi kami para dosen. Kamu bilang sengaja tidak dimasukkan. Pertanyaan menariknya adalah apakah tidak penting pertanyaan penelitian itu buat kamu? Sebenarnya untuk pertanyaan penelitian itu saya pikir nggak masuk ke rumusan masalah, Bapak. Kalau gitu buka rumusan masalah. Ada nggak di slide? Ada, Pak. Coba posting. Oke, rumusan masalahmu. Coba lihat rumusan masalahmu di skripsi halaman berapa? Setahu saya kayaknya beda ya rumusan masalahmu di skripsi dengan rumusan masalahmu di slide. Halaman di skripsi halaman berapa, Mas? Halaman 5, Pak. Halaman 5. Oke. Kamu naruh halamannya di atas ya. Aku biasa lihat halaman di bawah. Halaman 5. Rumusan masalahmu. Narasi kalimat begitu, Pak. Rumusan masalahmu tidak dalam bentuk kalimat tanya. Mengapa? Padahal di situ kalimat tanya. Kalau di slide bentuknya kalimat bentar, kalau di slide bentuknya kalimat tanya, sedangkan di naskah tertulis kalimat berita, apakah itu tidak mencerminkan kepribadianmu yang inkonsisten? Itu. Maka tadi saya tanya kamu dengar senang musik atau enggak waktu kita awal, karena saya lihat kekakuanmu di sini. Kan rumusan masalahmu ini kalimat berita. Oke, kita hormati. Di dalam ilmu metodologi ada rumusan masalah yang dibuat dalam bentuk kalimat berita. Dia menunjukkan kontradiksi antara si A, si B, dan seterusnya. Tetapi kemudian kenapa rumusan masalahmu yang ada di slide tidak sama dengan yang ada di teks? Mengapa? Kasih alasan aja mengapa. Karena kalau untuk di slide itu saya pikir biar untuk meningkat waktu, jadi saya buat. Apakah kamu pikir rumusan masalahmu yang ada di halaman 5 dan 6 tidak menyingkat waktu? Saya pikir menyingkat waktu. Saya baca teksmu ini sebentar, ini paling 2 menit selesai. Ya, saya baca teksmu ini yang halaman 5 sampai 6 rumusan masalah sebentar, 2 menit. Saya langsung tahu masalahnya ini. Tapi kan kita bicara tentang konsistensi dan inkonsistensi. Karena itu berbeda itu. Nah, apa bedanya Pak Aris? Bedanya adalah kalau rumusan masalahmu dalam bentuk kalimat berita, pernyataan, maka kamu wajib membuat pertanyaan penelitian. Sebaliknya, kalau rumusan masalahmu sudah berupa kalimat tanya, maka kamu tidak perlu membuat pertanyaan penelitian karena overlap. Begitu. Ya. Jadi sekarang saya tanya, kamu pilih mana? Rumusan masalahmu menjadi kalimat tanya, atau rumusan masalahmu tetap kalimat berita, dan pertanyaannya diletakkan di pertanyaan penelitian? Ya, siap. Rumusan masalah saya tetap seperti Kalimat berita. Berarti nanti slide-mu diperbaiki ya, karena memalukan ya itu. Oke, terus sekarang tadi kan kamu bilang sengaja nggak dipasang. Apa nggak penting? Apakah pertanyaan penelitian itu menjadi tidak penting? Halaman 13 tuh. Halaman 33. Apakah pertanyaan penelitianmu itu tidak urgen? Menurut saya urgen sih, Pak. Urgen. Kalau urgen berarti penting. Kalau penting berarti harus ditampilkan ya. Oke. Kalau dia penting, dari 1 sampai 4 ini poin mana yang paling penting? Untuk 1 sampai 4 ini, kalau yang paling penting poin 1, Pak. Oke, poin 1 tentang Pemberdayaan tanah masyarakat. pemberdayaan tanah masyarakat. Di sini kan kamu bilang pemberdayaan tanah masyarakat kurung buka, penataan akses reforma agraria kurung tutup. Itu artinya apa? Apakah pemberdayaan tanah masyarakat sama dengan penataan akses atau apa? Pemberdayaan tanah masyarakat melalui penataan akses reforma agraria, Bapak. Apa nggak terbalik? Tidak, Pak. Sebentar, ulang kalimat. Pemberdayaan tanah masyarakat melalui penataan akses reforma agraria. Apa bukan dibalik begini? Penataan akses agraria melalui pemberdayaan tanah masyarakat. Mana yang duluan? Yang perintah undang-undang yang mana? Penataan akses. Iya. Pemerintah melaksanakan undang-undang, harusnya penataan akses yang dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan tanah masyarakat, bukan sebaliknya. Oke. Terus kalau yang poin 2, 3, 4 itu yang tentang tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, dan pekerjaan yang layak,
itu kamu jawab di halaman berapa? 2, 3, 4. Di bagian hasil Coba misalnya halaman poin 2. Poin 2 itu tidak ada apa itu? Tidak ada kemiskinan ya? pengentasan kemiskinan. Tidak ada, ya. Halaman berapa? Jawabannya di halaman berapa? Selain di kesimpulan. Tidak ada kemiskinan di halaman berapa? Tunjukkan halamannya supaya kita langsung cek, jangan-jangan salah jawabannya. Sudah 15 menit. Lebih 5 menit, Pak. Lebih 5 menit ya? Iya, udah 20. Tidak ada kemiskinan, halaman berapa jawabannya? Selain di kesimpulan. Mulai dari halaman 57 Bapak. Halaman 57. Yang intinya yang mana? Dari sekian banyak halaman itu halaman berapa? Karena saya pengen cek intinya. Bahwa tidak ada kemiskinan. Mana ya halaman intinya? Jadi untuk pengentasan kemiskinan itu saya kan ada 3 indikator Bapak. Ya. Pendapatan, aset pemilikan sertifikat sama akses. Kalau gitu kita lari ke pendapatan. Halaman berapa? Tingkat pendapatan halaman 58 Bapak. Sampai Halaman 58. Halaman 58 apa intinya? Tingkat pendapatan bahwa tidak ada kemiskinan apa intinya? untuk di Kelurahan Bangkerta ini kan berdasarkan data wawancara yang saya ambil itu mereka ada program pengentasan kemiskinan juga Bapak. Jadi walaupun masih banyak sebagian masyarakat yang pendapatannya ke UMK, jadi masyarakat yang di tingkat miskin itu menerima bantuan dari BLT Bapak. Berarti gagal melakukan akses dalam rangka pengentasan kemiskinan. Tidak gagal tapi perlu program pendampingan lebih lanjut Bapak. Harus bilang gagal lah. Ya, kamu kan ilmuwan bukan politisi. Kalau politisi bahasanya diperhalus, eufemisme. Kamu kan ilmuwan. Ilmuwan itu kalau gagal bilang gagal. Gagal, Pak. Ingat loh, gagal di sana bukan gagalnya kamu. Gagalnya program di lapangan bukan gagalnya seorang peneliti. Seorang peneliti itu harus jujur. Kalau gagal bilang gagal, jangan diperhalus dengan kalimat politis. Gagal berarti kan tidak meningkat. Tidak meningkat itu dari berapa? Sebelumnya berapa, sekarang berapa? Untuk tingkat pendapatan itu meningkat tetapi tidak secara signifikan Bapak. Jangan menggunakan kata signifikan, kita kan kualitatif tuh. Ya. Dari berapa ke berapa? Kan kamu bilang gagal nih, oke, sekarang kita perdalam tingkat pendapatan. Sebelumnya berapa, kemudian masuk program, sesudahnya berapa? Sebelum program itu berdasarkan data yang saya ambil itu ada beberapa masyarakat yang di bawah 500, 500. sekarang udah di atas 500. 500.000 per bulan jadi lebih dari 500. Iya, Bapak. Terus disebut gagal bukan karena tidak mengalami peningkatan tuh, Iya. tapi karena di bawah standar. Bawah standar. Berapa standar hidup di sana? UMK Kabupaten Sleman itu 2.600.000. Berarti jauh dari standar. Oke, kalau yang kelaparan gagal atau berhasil? Untuk kelaparan itu kan ada 2 indikator Bapak. Pertanian berkelanjutan sama kecukupan pangan. Ya. Jadi relatif terpenuhi. Apa buktinya kalau relatif terpenuhi? Karena di sana kan didominasi sama lahan pertanian dan perkebunan. Ya, apa buktinya? Jadi masyarakat di sana itu bisa untuk pangan itu bisa dalam 1 hari itu 3 kali makan. 3 kali makan. Terus apa yang mereka makan? Biasanya kan itu dari yang paling banyak didominasi oleh lahan pertanian padi ya Bapak. Oke. Nah, jadi nasi sama lauk begitu Bapak. Berarti kan kekuatannya di padi. Padi yang mereka produksi berapa? Berapa ton? Biasanya Jangan biasanya, datamu ada nggak? Di desa itu padinya berapa ton, kebutuhan padinya berapa ton? Ketika kamu bilang nggak, kebutuhan terpenuhi harus melebihi itu. Harus ada data berapa ton padi di situ, kemudian kebutuhannya berapa ton. Misalnya produksinya 100 ton, kebutuhannya 101, berarti belum terpenuhi. Atau sebaliknya. Ada datanya, kalau nggak ada nanti searching aja di Google, ada semua data itu. Nggak ada? Nggak ada, aku sudah cari datanya, nggak ada. Nanti kalau lengkap ya, karena itu kekuatannya di situ. Ketika kamu bilang terpenuhi, tidak terpenuhi, mana buktinya? Gitu ya. Terakhir, pekerjaan yang layak. Seperti apa pekerjaan yang layak versi masyarakat? pekerjaan lain itu yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa itu contohnya? Misal
dari sektor pertanian mungkin. Jangan gunakan kata mungkin, ya kamu sudah penelitian. Apa datamu? Kalau Data bilang saya pekerjaan itu lain, apa data? peluang kerja Pak, jadi peluang kerja yang muncul di Kelurahan Bangun Kerto, indikator pekerja lain itu peluang kerja Pak. Contohnya apa? Jadi karena Bangun Kerto ini sudah desa mandiri budaya, jadi ada 4 potensi desa wisata Bapak. Ya, Desa Prenur, desa wisata, desa budaya, dan desa prima. apa pekerjaan yang layak dari 4 itu? Nah, di sana jadi ada pemandu wisata terhadap wisata lokal. Pemandu wisata berapa penghasilannya sebulan? Nah, untuk itu datanya saya tidak. Itu. Padahal kan kita sedang, jangan-jangan malah miskin pemandu wisatanya ya. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Wulan. Monggo.